bisa Mas Gering. Oh. Nope. Okay, one dead thing. So just salah mangsa. Ya, nggak apa-apa. It's a bad cable. And other than that, So you mean we will skip that or? we could skip the Australia part. Let's just Okay. figure it out when we get there. Yeah, we could shorten it at least that much. Get this all turned off. You're still on the wrong page. Cool. You see the? Mm-hmm. Done. All right, siap. Tulak bala ana kala seka etan tinulak balik ngetan raja tulak iman selamat tulus rahayu witoto tulak bala ono kala saka kulon tinula balik kulon raja tulak iman selamat tulus rahayu witoto tulak bala ono kala sekalor tinulak balik ngalor raja tulak iman selamat tulus rahayu witoto tulak bala ono kala saka ketul tinulak balik ngetul raja tulak iman selamat tulus rahayu witoto tulus rahayu witoto
Doa tulus Rahayu Widodo untuk Jatiwayang dan Histeria. Lagu tadi berjudul Tulak Bala dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya nyanyikan biasanya sebanyak 4 kali putaran sesuai dengan arah mata angin. Biasanya ketika sebelum kami berlayar dengan Arka Kinari itu dinyanyikan. Harapannya adalah perlindungan dari segala ketidakberuntungan ketika di tengah laut dan juga perlindungan terhadap masa depan yang hari ini sangat sulit untuk diprediksikan. Perkenalkan dulu, nama saya Nova Ruth dan di sebelah saya suami saya namanya Mas Gray Filastin. Nova dan saya telah berkolaborasi selama belasan tahun menciptakan musik, video, dan menjalani tour yang tampak seperti ini. Karya kami membahas tentang gesekan antara manusia dan alam, di mana efek yang paling kita kenal dinamakan sebagai perubahan iklim. Namun, sekadar berbicara atau berkaya tentang masalah ini rasanya tidak cukup untuk merespon krisis yang mengancam keberadaan kita. Selain itu, kami terbang dari satu festival ke festival lainnya. Sedangkan terbang dengan pesawat adalah salah satu sumber terbesar pemanasan global. Rasanya kami masih jadi sekutu dari sistem yang sedang berusaha kami ubah. 10 tahun yang lalu kami membuat rencana yang melibatkan segala kemampuan, sumber daya, dan koneksi agar pesan kami selaras dengan metodenya. Beraksi sesegera mungkin seakan-akan kapitalisme fosil telah usai, atau paling tidak membayangkan masa depan yang ingin kami lihat bersama. Namun rencana sebesar ini tentunya cukup mahal. Maka kami mulai berkhayal dengan cara menciptakan uang kami sendiri. Udah banyak yang dapat ya, adik-adik tadi. Pada tahun 2010 kami membuat album beserta uang kertas bernama Loot. Mungkin terlihat konyol, tapi kenyataannya uang hanyalah selembar kertas yang kita berikan nilai saja. Ada banyak negara yang menganggap uang ini adalah uang yang asli, bahkan sampai dituduh untuk mencuci uang juga. Diberhentikan di perbatasan, diblok untuk bertransaksi. Namun mereka tidak sadar dengan pesan yang sesungguhnya, yaitu gambar kapal yang ada di salah satu sisi uang kami, dan kapal tersebut adalah awal sebuah gagasan yang terwujud di tahun 2019. Arca dari bahasa Latin artinya bahtera, kapal besar, dari kata kerja arcere yang artinya bertahan atau membela diri. Dan kinari bahasa Sanskerta artinya adalah setengah burung, setengah manusia, penjaga pohon kehidupan. Arca Kinari adalah sebuah pertunjukan dari atas kapal layar yang menggunakan visual sinematik dan musik yang dibawakan secara langsung untuk mengajak berimajinasi tentang kehidupan setelah ekonomi karbon, kebertahanan di era perubahan iklim, dan kembali kepada satu-satunya hal yang kita bisa miliki bersama hari ini, yaitu laut.
Naskah pertunjukan Arka Kinari kami tulis sebagai ramalan masa depan. Namun dengan lini masa yang tidak pasti. Tetapi nyatanya kecepatan perubahan dunia hari ini mengalahkan ramalan itu sendiri. Seperti apakah kapal kami? Bagaimanakah kehidupan para kru kami? Apa yang terjadi selama pelayaran? Inilah cerita yang akan kami sampaikan kepada sedulur-sedulur malam ini. Pertanyaannya, kenapa harus kapal dan kenapa harus laut? Apalagi 3 tahun lalu kami tidak tahu apa-apa soal melaut. Saya tidak bisa tali menali dan tidak tahu perbedaan anjungan dan buridan. Namun ketidaktahuan, hate that word. Kami menjadi keuntungan. Kalau kami tahu betapa beratnya hidup di laut, mungkin kami bahkan tidak akan mau mencoba. Tentu ada alasan romantis untuk melaut, tapi itu tidak bisa sebetulnya dijelaskan lewat kata-kata. Sebab itu perkara mendapatkan panggilan atau tidak. Selain itu kami menemukan alasan ekologis untuk mengangkat budaya berlayar. Kita harus mulai belajar dari nenek moyang tentang teknologi berlayar. Karena nanti pada saat bahan bakar telah habis, di masa depan, mau tidak mau kita harus tahu bagaimana cara untuk berlayar. Bagaimana bekerja sama dengan angin dan bergerak perlahan seiring dengan alam, bukan melawan apalagi menantangnya. Alasan yang terakhir, alasan paling praktis. Kami ingin mendatangi kawasan terpencil di perairan Nusantara yang hanya bisa dijangkau dengan kapal layar saja. Indonesia tentu rumah bagi saya. Indonesia adalah tempat pertemuan keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang luar biasa. Namun juga tempat di mana kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia ditemukan dengan sangat mudah. Industri pertambangan, eksploitasi hasil laut yang berlebihan, kerusakan karang, dan munculnya pulau-pulau plastik di tengah lautan. Salah satu tugas kami sebagai seniman adalah untuk menyalakan alarm sebelum ekosistem berubah menjadi tak lagi indah dan penuh dengan polusi. Namun, sebelumnya, kami perlu kapal yang cukup besar untuk menampung mimpi kami. Kapal tersebut harus cukup ringan untuk berlayar, tapi cukup besar untuk menyimpan sound system. Dan punya ruang cukup untuk panel surya serta panggung. Kapal itu juga harus jadi rumah yang nyaman untuk setidaknya 8 orang kru. Selagi kami menjalani tur konvensional terakhir, kami melakukan pencarian selama 2 tahun dari Australia ke Amerika, Turki hingga Spanyol. Pencarian kami berakhir di akhir musim semi tahun 2019. Pada akhirnya kami menemukan kapal layar yang tepat, namun di lokasi yang sangat tidak tepat. Dia mengapung dan semakin berkarat di Belanda, negara yang cukup kerasan berada di Indonesia setidaknya 300 tahun. Kami perlu menjadikannya lebih layak melaut, melakukan instalasi panggung dan juga menyelesaikan konsep pertunjukan di pelabuhan Rotterdam hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Urip kanjil plonga-plongo, loro papat 8 6
tekad genep kate gunem, urip laku pilih laku, ojo sampe aku rungokno kau pusing ngomong, utara polong atine plong. Hey 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 plong 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 hey 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 These hands of mine have known some pain. They did something that left me shame. No more, no more, no more again. The time has come to leave this game. The ground is broke, the beasts are slain. The rock are split, the spirit change. No more, no more, no more, I say. The time has come to leave this game. Hey, 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 plong, 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 hey, 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 Where are we? Di akhir musim panas 2019, belum ada yang siap. Kapalnya lebih mirip proyek bangunan. Pertunjukannya separuh siap dan kami semua kelelahan. Tapi kami harus segera berlayar karena terlalu mahal untuk bertahan di musim dingin Eropa. Kami juga tidak ingin kehilangan momentum. Kami mempertontonkan draft pertama pertunjukan kami di Pelabuhan Bekas Pasar Buah di Rotterdam. Lalu berangkat berlayar di malam yang sama, dibantu oleh arus yang keluar menuju Laut Utara Eropa. Pertanyaannya, bagaimana caranya berlayar ke Eropa sampai ke Indonesia? Pelayaran ini sebetulnya bisa ditempuh dengan melewati terusan Suez. Namun rute tersebut terhimpit oleh bajak laut di Somalia dan juga ada perang sipil di sebuah negara bernama Yemen. Ada lagi rute kolonial Belanda melalui Afrika Selatan. Namun di sini ada Samudra Atlantik, Hindia dan Antartika yang bertemu. Tanjung ini dipenuhi dengan kapal karam milik kerajaan-kerajaan Eropa. Jadi bukan ide bagus untuk kapal kami yang karatan sudah berumur 75 tahun ditambah lagi dengan krunya yang rata-rata sebetulnya hanya sok pelaut tapi seniman semua. Maka kami memilih jalur terpanjang, yaitu berlayar menuju selatan sampai keringat sebutir jagung lagi, mengitari Cabo Verde di lepas pantai Afrika Barat. Terus belok kanan, mengikuti matahari terbenam sampai Amerika Tengah. Rute ini mencapai 3/4 bumi, melintasi Samudra Atlantik, Laut Karibia, Kanal Panama, dan akhirnya Samudra Pasifik. Saya dan Gre telah melakukan tur panjang bersama sebelum ada Arka Kinari. Dan kami bertemu dengan berbagai masalah imigrasi serta perbatasan.
Di laut kami menyadari bahwa batas politik sangatlah samar dan lebih mudah untuk diretas. Sedangkan dari laut kami memandang bahwa batas antara laut dan darat hari ini semakin hari menjadi semakin lebih tegas. Di antara kekacauan dunia, kehancuran di mana-mana, kepercayaan hilang, musnah. Kau dan aku berlari menuju entah, lewati perbatasan-perbatasan, dikejar saudara sendiri. Sepi jauh dari riuh mesin pembunuh, membunuh apa saja tak peduli, apa saja tak peduli, salah benar tak tahu siapa yang salah atau benar, salah atau benar. Kau dan aku lari dari perang keharapan yang tak pasti. Dalam perjalanan, Dora, Want to come here? sini. Oke. Sit. Dalam perjalanan kami menyaksikan bahwa sebetulnya perubahan iklim bukanlah dongeng di masa depan. Di Karibia misalnya, kamu kemana itu Dora? Dora, come. Sit. Di Karibia misalnya kami diundang oleh suku laut yang namanya Gunayala, dan ternyata pulaunya terancam tenggelam oleh naiknya permukaan air laut. Di antara 3 pulau dengan selat yang cukup sempit, kami berhasil masuk dan melempar jangkar, menggelar pertunjukan kapal yang bisa jadi adalah pertama dan terakhir bagi suku Gunayala. Suku Gunayala sangat mirip dengan kita, orang Indonesia, dari wajah, cara berpakaian, dan juga cara berinteraksi dengan lautnya. Tiap malam
mereka berkumpul di sebuah rumah bambu yang layaknya sebuah pendopo gitu, untuk membaca naskah leluhur dalam bahasa ibu dan tafsirnya dalam bahasa Spanyol, mirip seperti sebuah pengajian gitu. Dan pulau-pulau kecil Hunayala termasuk yang pertama terdampak perubahan iklim. Kami yakin di masa depan kita akan melihat hal-hal seperti ini dalam pelayaran kami. Biasanya pada saat mendekati daratan, sebuah kapal itu membutuhkan untuk mengisi air, namun kali ini kebalikannya. Di Hunayala malah ada sebuah kapal kecil yang meminta air kepada kita karena sumur-sumur mereka telah terpenuhi dengan air laut. Setelah melewati Kanal Panama, datanglah tantangan yang terbesar, yaitu menyeberangi Samudra Pasifik. Dengan lini masa yang telah diperkirakan dengan baik, kami berlayar menuju Indonesia pada bulan Februari 2020. Dan semua di sini pasti tahu apa yang terjadi pada saat itu. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. COVID-19. Di minggu kedua perjalanan melintasi Samudra Pasifik, seluruh dunia menutup pintunya. Selama 6 bulan kami menjadi orang-orang terbuang. Tidak ada negara yang mau menerima kami. Kami bersembunyi di atol-atol yang terbengkalai. Ditinggalkan karena menjadi target tes bom nuklir di tahun 50-an. Dalam persembunyian kami memperbaiki layar, membersihkan lambung kapal, mencari ikan untuk makan, mengumpulkan kelapa dan buah sukun. Tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh manusia adalah tempat di mana kita bisa menyaksikan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Setiap kali kami menurunkan jangkar, ribuan ikan dari besar hingga kecil berkumpul di bayang-bayang kapal. Pulau-pulau yang dipenuhi dengan babi hutan, kepiting raksasa, dan burung yang bukannya takut, tapi malah penasaran dengan manusia karena mereka tidak pernah mengenal niat buruk kita. Kami merasa seperti di surga sekaligus neraka. Kelilingi keindahan. Saya sering memikirkan teman-teman saya yang terkunci di dalam rumah, kota, dan negara. Sedangkan Arca Kinari terkunci di luar pagar kemanusiaan. Meskipun laut memberikan kedamaian, saya merindukan berada di antara manusia dengan segala kekurangannya. Sembari kami menunggu pandemi berakhir, hari berubah minggu dan minggu berubah bulan. Kuku saya tumbuh panjang dan dipangkas lagi. Baju mulai sobek. Persediaan makanan menipis. Kami bergerak diam-diam di antara antol bekas tes nuklir, mematikan GPS agar tidak terlacak. Kami tidak pernah melihat satupun kapal, manusia ataupun lampu. Tetangga terdekat kami adalah satelit antariksa yang bergerak di atas kepala kami setiap beberapa jam sekali.
nyambut padha nyambut sang surya saking kula kersane prawingsun saged layar saking kulon saisine padha nyambut sang surya yang kang utama yang taruna yang ning segara kidul paring pangestunipun kersane sang hyang payu maring angin saking kulon ngetan kersane prau ingsun saged layar saking kulon ngetan kersane prau ingsun saged layar saged layar saged layar saged layar saged layar saking kulon ngetan. Indonesia dan seluruh Asia Pasifik pada saat itu masih juga ditutup rapat. Tim darat kami di Jawa menghabiskan berbulan-bulan untuk mengetuk pintu pemerintahan demi mendapatkan surat sakti. Namun tidak juga berhasil. Kami pikir tidak ada ruginya mengirimkan berita dari tengah-tengah Samudra Pasifik dan menjelaskan kondisi kami. Sebuah media internasional, BBC, menjadi yang pertama mengabarkan kepada dunia dan media lain pun mengikutinya. Seminggu kemudian, dan pastinya bukan kebetulan, akhirnya surat sakti itu datang kepada kami dari pemerintah Indonesia.
Arca Kinardi memang kapal layar, tapi kami berencana menggunakan mesin pada seminggu terakhir perjalanan kami untuk melewati doldrums, area khatulistiwa yang tidak ada angin. Namun setelah kami dapat izin masuk Indonesia, mesin kami meledak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sebuah kapal layar yang tidak dapat angin di tengah pandemi, mesin meledak dan bahan bakarnya juga habis. Beruntung ada kapal supertanker Cina yang lewat sehingga kami bisa minta tolong kepada mereka. Surga ada di bumi, tak perlu ku berlari, senandung memuji, seperti air takkan berakhir. There's a fire made of gold underneath the willow tree, burning white, burning red, till the ashes of death that become a melody. Setiap nafas ini cukup dalam hati dan bayu perlahan ke dalam kalbu bisikan rindu. Setiap ubahan nyanyi di dalam sepi dan bayu merembus ke dalam bisikan rindu. And the murmur of this heart, which is within the earth, Indriya Utama Ardaya Pas setahun saat meninggalkan Rotterdam, kami melewati garis khatulistiwa dan mulai memasuki perairan yang kami sebut sebagai rumah. Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Selamat pagi, ini Arca Kinardi.
Kami berubah seketika dari sekumpulan gembel menjadi raja dan ratu. Disambut dengan pidato, karpet merah, ritual penyambutan, teriakan trompet dan lemparan bunga-bunga indah. Tidak hanya sekali, namun hampir di setiap pelabuhan selama 2 bulan penuh. Hari ini temui sesama insan saling memiliki, warna-warni tak berarti, ragam budaya pun dibagi, bahasa yang asing jadi penting, bahasa ibu bukan hal genting, tradisi leluhur hancur lebur, iman mulai terus diukur. Mari, mari saling kasih, berbaju putih tak pasti suci, warna-warni penuh arti, merah perlu dihargai, lebih baik berbudi pekerti, hidupkan budaya dan tradisi, baik untukku tertentu, saling memaksa sungguh tak perlu. Hari ini ku temui sesama insan saling menukik, warna-warni tak berarti, ragam budaya pun dikebiri. Lebih baik berbudi pekerti, hidupkan budaya dan tradisi, baik untukku tak tentu, saling memaksa sungguh tak perlu. Let's see. Continue. Yeah. Continue? There's more to Huh? the story. Oh, okay. There's more story. You're in the story now. Yeah. Well, setelah disambut bak pahlawan, waktunya kami bekerja. Bagaimanapun juga, ini baru awal perjalanan. Ada misi yang harus kami jalani dan berlangsung hingga hari ini. Tahun pertama kami gunakan untuk berlayar ke Indonesia Timur, menjauhi COVID dan larangannya.
Kunjungan kami penuh improvisasi. Kami tidak pernah tahu kemana kami pergi minggu depan. Hasilnya bisa luar biasa bagus, luar biasa buruk, atau dua-duanya sekaligus, seperti di Lamakera. Lamakera, pulau dengan sejarah perburuan paus yang berada di dekat Pulau Alor. Pada saat kedatangan kami diarak oleh musisi dan prajurit dari dermaga ke ujung pulau, di mana di bawah pohon tua, pantun dibalas lagu, dan rencana untuk kegiatan kami telah disepakati oleh seluruh warga. Tapi itu yang kami kira. Yang kami tidak tahu, ternyata Lamakera terbagi menjadi dua. Setengahnya adalah yang mengundang kami, dan berburu paus adalah masa lalu untuk mereka. Dan setengahnya lagi adalah yang tidak menghendaki kedatangan kami, lantaran mereka menghalalkan segala cara termasuk menggunakan bom untuk mengambil apa saja dari laut. Sayangnya, satu-satunya tempat untuk kami bersandar berada di desa yang menolak kami. Kami bergegas kembali ke kapal karena ada warga yang berteriak tentang anjing yang masuk ke laut. Dora, anjing penjaga kapal kami, ternyata dilempari batu-batu kecil dan terpaksa melompat ke laut mencoba untuk mencari kami, dan saat itu hampir tenggelam karena kelelahan berenang. Selanjutnya Pak Desa datang ke kapal malam-malam dan mengatakan bahwa kami harus pergi sebelum tengah malam. Katanya warga telah bersiap untuk membakar habis kapal kami. Terpaksa dalam kegelapan kami meninggalkan pulau ini. Di tahun kedua pelayaran kami memutuskan untuk mengitari Pulau Jawa, pusat kekuasaan dengan populasi tertinggi di Indonesia. Sudah saatnya saya memang pulang kampung. Pesisir utara Jawa merupakan pesisir yang tepat untuk membicarakan tentang perubahan iklim. Banyak dari pelabuhannya telah dimakan oleh ombak. Lokasi pertunjukan di Jakarta misalnya berganti 3 kali karena dermaganya kalau tidak terkena banjir ya mengalami pendangkalan karena sedimentasi. Lalu tentu saja Pelabuhan Tua Semarang yang sekarang telah berada di bawah permukaan air laut, menggunakan pompa setiap hari untuk mengeringkan dermaganya, serta temboknya semakin hari semakin tinggi. Pulau Jawa kami tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa ada masalah lingkungan. Tugas kami adalah berjejaring dengan mereka yang memilih jalan yang sama, siapapun itu. Dari Perserikatan Nelayan sampai Sultan, jajaran TNI sampai Sufi, sehingga membuat kolaborasi kami jauh di luar bayangan. Tahun itu kami mendapatkan undangan dari sebuah pesantren di Pasuruan. Dulu Pasuruan merupakan pelabuhan terpenting di zaman Majapahit. Sungainya merupakan penghubung kapal-kapal besar ke wilayah dalam Pulau Jawa. Kini kami harus berjangkar jauh dari bibir sungai karena sedimentasi dan sampah-sampah plastik yang berlebihan. Dengan kondisi seperti itu, kami masih bisa membawa peralatan konser kami ke pesantren untuk mengadakan konser yang serupa seperti malam ini. Pada akhir konser, pemimpin pesantren berikrar untuk memasukkan materi ekologi di dalam kurikulumnya. Sebagai orang asing, momen ini sangat penting. Ada banyak hal yang membuat saya kurang nyaman berada di Indonesia. Ada polusi, korupsi. Tapi saya tetap berada di sini karena hubungan unik dengan kaum tradisi, pemimpin agama, militer dan nelayan
kerjasama yang tidak mungkin terjadi di belahan dunia lain. Dan tentu saya di sini untuk musiknya. Selama pelayaran kami menemukan musik-musik yang unik, maka kami mulai melakukan pengarsipan dengan cara mengundang musisi ke kapal untuk direkam secara audio dan visual, lalu kami bagikan di kanal YouTube kami. Proyek ini kami namakan sebagai Laut Loud, laut yang berisik. We interrupt this silence with a series of offshore concerts aboard the cultural vessel Arca Kinari. Join us on this voyage through international waters to find the outer limits of sound. Welcome aboard Laut Loud. Di siang hari, Arca Kinari menjadi laboratorium kecil untuk mempelajari cara hidup berkelanjutan. Kami mengundang sekolah dan komunitas untuk melakukan tur kapal dan melihat bagaimana kami mendapat listrik dengan panel surya, minum dengan menyaring air laut dan bergerak dengan angin. Karena kapal adalah dunia apung yang sangat kecil, banyak dari solusi bertahan hidup di atas kapal sebetulnya bisa dipakai untuk hidup di darat juga. Tidak hanya ingin berbagi, tapi kami juga ingin belajar. Kami harus cepat belajar untuk memahami arus, cuaca, kondisi pesisir, setiap pompa, saklar, dan tali-tali layar untuk mempertahankan semesta kecil apung kami. Berawal dari seniman dan setelah 30.000 mil laut dan segala tantangan yang mengikutinya, mungkin pada akhirnya kami dapat menyebut diri kita sebagai pelaut. Sampai pada akhirnya kami harus mengalami perairan Australia. Kami baru saja melakukan pelayaran pulang pergi dari Nusantara ke Tasmania, ujung Australia paling selatan. Setelah bertahun-tahun berada di perairan Indonesia yang lautnya cukup mudah untuk diprediksi, perairan Australia terasa jauh lebih ganas. Di bulan-bulan tersebut kami berhasil menghindari angin topan dari laut, namun juga sempat kandas karena terbawa angin topan dari darat, serta harus melewati selat yang terkenal kurang ramah 2 kali di tengah jadwal pertunjukan yang jaraknya cukup pendek. Para ilmuwan telah memprediksikan situasi ekstrim ini dari kami telah menyaksikan bukti-buktinya. Hari ini tugas kita adalah mencoba menekan kemungkinan terburuk sembari bertahan hidup di situasi yang telah ekstrim ini.
sang purnama terbit di ujung cakrawala. Arti gerhana pada sang mentari. Tak lelah sang purnama lenyap di telan cakrawala. Sebelum kami pergi, saya ingin menjelaskan tentang apa sebetulnya yang ingin kami capai. Kehancuran alam hari ini adalah tantangan terbesar kita sebagai manusia. Masa dengan dari segala yang kita lihat hari ini telah diprediksi dalam satu generasi saja. Dan yang kita bicarakan adalah generasi kita. Saatnya kita melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita. Dalam kapasitas saya adalah melalui seni.
Dan bagi saya yang terlahir di dunia yang terlampau online, pertemuan langsung adalah hal yang saya kejar. Karena dengan pertemuan yang langsung, tidak hanya berbagi semangat perubahan yang baik, saya juga belajar dari kesederhanaan orang pulau yang sangat dekat dengan alam. Dari mengkonsumsi hasil bumi di sekitaran pulau, hingga tradisi seperti sasi agar tidak terjadi eksploitasi. Bertemu dengan komunitas yang masih menjaga lingkungan adalah harapan baru untuk masa depan. Karena sebagai seniman kita tidak pernah tahu dampak apa yang bisa kita berikan atas segala usaha ini. Paling tidak harapan tersebut telah tertanam. Dan hasilnya mungkin tidak akan kita lihat esok hari. Bisa jadi bulan depan, tahun depan, atau bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi di bumi ini. Kami pergi dengan membawa pesan-pesan baik dari satu daerah dan menyampaikannya ke daerah lainnya dengan harapan perjalanan ini dapat menginspirasi. Dahulu kala peradaban Nusantara bertransformasi karena wayang kulit yang membawa cerita serta ajaran budi pekerti. Dibawa dengan menggunakan jaringan pelayaran layaknya internet jadul. Seperti wayang kulit, kami juga ingin bercerita menggunakan musik, tata lampu, dan bayang-bayang. Dan seperti wayang kulit juga, kami percaya bahwa ceritalah yang dapat membawa perubahan, bukanlah fakta-fakta saja. Orang tradisi memahami hari ini secara intuitif, bahkan ada frase di bahasa kita bahwa bumine wis lali mongso, bumi telah lupa dengan musimnya. Bersama kita harus mencari cara bagaimana bisa hidup jauh lebih sederhana dan beraksi dengan secepat-cepatnya. Wong kang murka atine rong duwe ati, uripe ra berarti, dicoba jampi dunia orang ngerti suwarga. Sapa dadi dalang sing lali sedulur papat lima pancen iso nyekel wayang ora iso dadi panutan lan pager. Bumi goncang kanjeng, langit gemerlap, urip kedunian wong cilik rati angger. Mikir weteng, atine peteng, urip ketaten sing penting ati seneng.
wong kang murka atine ora duwe ati uripe ra berarti dicoba jampi dunia orang ngerti suwarga Terima kasih. Kita bisa membuka pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan kalau mau berdiskusi. Mau? Ada pertanyaan enggak? Oh monggo. Adakah mikrofon? Cek, cek, cek. Mungkin rame toh. Itu Selamat malam, selamat datang Arka Kinari dan tim. Saya perkenalkan dulu, namanya Agus Setiawan. Saya ketua RW di sini. Sebelum ke pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dari Histeria telah membawa sosok yang penuh inspiratif, yaitu Arka Kinari. Dan minta aplausnya untuk Arka Kinari. Ini adalah pelajaran yang paling berharga dari sekian durasi video beserta alunan musik dan cerita-ceritanya, bahwa tim Arka Kinari itu tidak mudah tumbang. Tim Arka Kinari itu penuh solusi, dan walaupun banyak hambatan-hambatan tetap teguh untuk berkampanye tentang kelautan ya. Dan yang ingin saya tanyakan, untuk kedepannya Arka Kinari apakah akan terus berkampanye tentang kelautan atau ingin mencoba daratan atau udara? Mungkin itu pertanyaan dari saya, karena Indonesia itu kan ada udara, ada darat, dan di belahan dunia lainnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan sekaligus minta maaf apabila kami wilayah ini kurang sopan untuk menerima tamu dan kurang, mulai dari tempat, mulai dari warga yang kurang berkenan di hati Arka Kinari dan kru. Sekali lagi terima kasih, selamat datang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau laut itu pilihan hari ini ya Pak, tapi sebetulnya itu sangat berhubungan dengan darat juga. Yang membuat kami memilih laut, yang kami bahas tentu tentang keseimbangan lingkungan gitu. Dan juga yang paling kita bahas adalah terutama hubungan antara manusia dan alamnya yang hari ini semakin hari semakin jauh gitu. Laut sudah lama tidak ditoleh betapa pentingnya keberadaannya, sehingga buat kami menjadi penting untuk
mempelajari hal itu. Selain penting, tapi juga ancaman yang paling besar hari ini karena permukaan laut yang semakin tinggi. Dan kesimpulan kami cara bertahan hidup di krisis iklim yang seperti ini ya berteman dengan laut itu sendiri, mencoba memahaminya dan mencoba untuk bertahan. Gimana sih caranya kalau kita berada di atas laut dengan segala keterbatasan yang kami punya gitu, karena berada di atas kapal itu harus selalu menyadari itu, keterbatasan itu, ruang, air, makanan, terus hubungan antar manusia juga. Dan itu buat saya yang orang gunung, karena saya dari Malang, saya pikir selama hidup 5 tahun di laut, hal-hal itu membuat saya lebih menghargai apa yang ada di darat. Gitu. Bahwa saya tidak lagi mau terlalu breh-breh gitu ya, terlalu boros untuk mengkonsumsi sesuatu dan selalu bahasa kerennya itu mindful. Wah, mindful. Bahasa enggak kerennya apa berarti? Berhati-hati dalam setiap langkah. Kalau ngirit itu dekat dengan meleki, ngoten kan Pak. Tapi kalau mindful itu jauh lebih kepada berhati-hati dalam mengambil setiap langkah dan juga dalam keputusan-keputusan. Jadi apakah akan ke darat? Ya tidak bisa dilepas juga gerakan kami di laut dengan darat dan udara, karena kami hanya menjaga sebagian dari itu. Gitu. Seperti itu Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Selamat malam Kak Nova. Dari mana ini? Sebelah dari kanan. situ. Ya. Saya Hedi. Kak Nova, adakah saran untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi ada di sini, gaya hidup yang kayak apa yang semestinya atau idealnya sekarang kita lakukan, dalam rangka partisipasi gitu, antisipasi climate crisis ini? Ya. Gaya hidup yang seperti apa? Dari lifestyle, kemudian tadi ada kakak nyebut mindfulness gitu ya, ada mindful. Bisa mungkin diperjelas mindful itu kayak wujud realnya tuh seperti apa sih untuk kita sehari-hari gitu. Mulai dari lifestyle, kemudian penggunaan gadget, elektronik dan sebagainya. Adakah saran untuk kita? Cukup panjang listnya. Tapi yang paling dekat itu mungkin hanya tentang konsumsi yang berlebihan itu ya, yang saya pikir hari ini tidak terlalu disadari gitu. Ya. Konsumtif, pola dan konsumsi. itu apapun itu, yang paling gampang mungkin untuk anak muda ya, saran paling mudah ini ya. Contohnya suka dengerin musik nggak? Ya. Pakai aplikasi apa? Nah, di download nggak playlistnya? Hah? Penggunaan datamu dan juga tidak mendownload playlist itu sebetulnya adalah sebuah aksi yang sangat tidak mencintai lingkungan. Dan itu sering sekali tidak disadari. Iya, betul. Karena ada server yang kerja somewhere out there, kerja panas banget itu kalau kalian nggak download playlistnya, dan itu menambah pemanasan global. Nah, kupikir peningkatan pengetahuan dan kapasitas seperti itu yang harus ditambah di anak-anak muda, karena itu sepertinya remeh, tapi itu sangat berdampak gitu, untuk lingkungan. Itu cuma satu aja. Selain itu masih semuanya sudah tahu tentang kayak reduce, reuse, ya, recycle. Recycle pun aku tidak terlalu percaya dengan recycle gitu. Ya. Karena kita nggak punya infrastruktur recycle sebagus itu gitu. Maka aku hanya percaya dengan reduce dan reuse. Ya toh? Nah, recycle di mana infrastrukturnya? Ya. Nggak jelas juga. Betul. Gitu. Dan juga kalau ada UKM kecil untuk melakukan upcycle, pada akhirnya dengan tuntutan ekonomi malah membeli lagi, mengkonsumsi lagi supaya bisa membuat barang-barang upcycle-nya untuk dijual. Nah itu kan juga
menurutku cukup Betul. Artinya kesadaran itu dibangun sendiri ya Kak? kesadaran dibangun, dan aku pikir peningkatan kapasitas pengetahuan ya Betul. yang paling penting, dan banyaknya diskusi-diskusi kecil untuk bagaimana kita bisa ikut mengurangi dampak perubahan iklim, karena untuk menghentikan aku pikir tidak mungkin gitu. Betul. Tapi Karena untuk kita yang bakal mengurangi, terdampak sekali Kak. iya, ya, yang kita hadapi hari ini ya krisis iklim. Hari ini sudah ada buktinya jelas gitu. Belum waktunya hujan sebanyak itu, tapi kita sudah dilanda hujan. Nah, kayak gitu sih. Thank you so much Iya, Kak Nova. sama-sama. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir, terus kita foto ya? bareng karena Cek. kita milenial. Yeay. Ya, siapakah? Gerakan? Halo Mbak, aku Halo. Pupung. Aku udah pernah tanya 2 tahun yang lalu, saya kira tanya lagi ya. Aku sudah 3 kali nonton Arka, 2 di kapal, 1 di sini, dan yang di sini itu sangat beda karena campaigns-nya lebih masif dan storytelling-nya lebih banyak di sini ketimbang di kapal. Jadi walaupun udah ketiga kali tapi pengalaman menontonnya tuh kayak baru terus gitu. Jadi satu, terima kasih untuk penampilannya yang malam hari ini. Sama-sama. Nah, aku ada beberapa pertanyaan karena titipan teman-teman tadi izin. Ah, iya, iya. Yang pertama ini sih karena di penampilan kali ini tuh sangat masif ngomong kayak soal perubahan iklim gitu dan bagaimana seorang seniman gitu dan berkelompok itu yang berkontribusi terhadap pengurangan itu. Nah, melalui apa yang dilakukan Mbak Nova dan teman-teman dari Kakinari, sejauh mana sebenarnya perjalanan tur atau proyek-proyek yang dikerjakan Mbak Nova itu mempengaruhi itu gitu. Menurut penilaian Mbak Nova sendiri gitu, karena kita kan juga nggak pernah bisa ngukur kan sejauh mana kita berkontribusi gitu. Nah yang kedua ini pertanyaan titipan teman-teman, kan aku amati krunya tuh berbeda ya dari tahun ke tahun, hanya Mbak Nova sama Mas Gri aja yang sama gitu. Nah bagaimana sih ngajak orang-orang gitu agar gila bareng di kapal gitu, agar mau tur keliling gitu. Terus bagaimana sih mengarrange kehidupan di kapal gitu, yang notabene kan tadi Mbak Nova bilang bahwa teman-teman ini adalah teman-teman seniman yang sok jadi pelaut gitu. Jadi bagaimana kemudian mengimbangi mengimbangi gaya hidup atau cara hidupnya seperti apa, mengingat kan selalu baru dan berotasi gitu. Itu sih. Terima kasih. Oke. Mama pertanyaan pertama sampai lali aku. Tahu ya. Sejauh mana gitu Arka Kinari? Dampaknya. Kalau yang dampak itu paling sulit diukur memang, apalagi kita sebagai seniman ya, bukan NGO atau kita nggak ada kuesioner setelah manggung untuk melakukan evaluasi, bukan mahasiswa juga gitu kan ya. Dan itu adalah hal yang paling susah untuk dijawab, tapi aku pikir ada momen ketika kita memutuskan untuk datang kedua kalinya di suatu tempat. Contohnya seperti di Semarang, gitu ya. Dan capaiannya itu biasanya 2 kali lipat dari tahun yang lalu, gitu. Berarti itu kan sudah bisa dibilang sebagai dampak juga, gitu ya. Terus pertanyaannya sebetulnya bagaimana dengan di Indonesia Timur atau apa, gitu. Itu juga terjadi sama, ketika kita datang lagi, itu orang yang kita datangi adalah orang yang sama dan kesadaran lingkungannya meningkat juga gitu. Paling tidak ketika melihat itu terjadi, itu kita cukup lega gitu ya. Padahal kita nggak ingin dengan cara yang menggurui gitu, yang ini loh, kudu ini, itu bukan jatahnya kita. Kita cuma ya inilah hidupnya kita gitu. Kalau ditanya ya kita jawab bagaimana. Itu pertanyaan yang pertama. Senang banget kalau ketika kita melihat dampak itu hanya dalam kurun waktu beberapa tahun gitu. 2 tahun itu aku pikir cukup menyenangkan untuk dilihat. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengajak orang, itu terus terang itu paling susah sebetulnya, tapi bukan tidak mungkin. Kalau
kru kita hari ini dibilang beda, terus sebetulnya 2 di antara mereka itu dulu pernah ikut. Terus break, terus datang lagi gitu. Jadi ada orang-orang yang menyadari punya kesadaran yang sama dan juga visi misi yang sama gitu. Jadi dari awal memang kita jelaskan, kita perjelas bahwa kita punya visi misi yang sama, tujuannya sama. Orangnya boleh beda-beda, backgroundnya boleh beda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama. Paling tidak itu yang membuat kita selalu berjalan secara harmonis dari hari ke hari. Tapi tentu saja kayak misalnya dinamika itu pasti terjadi. Itu kita masih belajar terus karena kita manusia, kita nggak bisa lepas dari itu ya. Cuma di kapal jauh lebih intens daripada di darat. Karena ketika kamu punya masalah dengan satu orang, kamu nggak bisa lari. Nyemplung ke laut ya kan sing nulungi, ya toh. Jadi ya harus antara dipendam sendiri, didiamkan, dilerem sendiri ya, atau dihadapi langsung gitu. Dan itu yang membuat kita memupuk kesabaran dari tahun ke tahun. Itu hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya gitu, kalau mau awet hubungannya, bawalah temanmu naik kapal selama berbulan-bulan. Kayak gitu. Ya, jadi perjelas visi misimu dengan orang yang akan kamu ajak. Jadi saranku itu. Oke, terima kasih Mbak Nova. Sama-sama. Kita foto bersama ya, aku sama Gre yang ke sana, lightingnya diarahkan ke sana. Nanti Mas Hibat yang ambil fotonya. Oke? Terima kasih, kocok-kocok rahayu.